Shalom pemirsa CBN Indonesia semua. Senang rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi untuk membahas berita kebenaran dari buku bersama Tuhan di waktu fajar. Di sini buku ini mengajarkan kepada kita yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White bahwa kita harus bersiap untuk menanti kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, karena Dia datang untuk mengklaim miliknya yang sudah Dia sediakan di dunia ini, untuk pergi bersama Dia di tempat di mana Dia sudah sediakan. Sebab itu bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 289 dengan judul Pengabdian Membawa Kedamaian. Ayat intinya terambil dalam Mazmur 119 ayat 165 yang berbunyi, "Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka." Semakin sedikit kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus yang dimiliki oleh manusia dalam roh dan karakternya, semakin dia melihat kesempurnaan dalam metodenya sendiri dan ketidaksempurnaan dalam metode orang lain. Testimonies to Ministry halaman 119. Baik, jadi di sini pelajaran kita memberikan kita teguran bahwa kita harus mengabdi supaya kita bisa membawa kedamaian. Artinya adalah kita harus mengabdi kepada Tuhan kita, mengabdi kepada Tauratnya, supaya kedamaian itu kita bawa untuk sesama-sesama kita. Karena semakin sedikit kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus yang dimiliki oleh manusia dalam roh dan karakternya. Artinya kita manusia sekarang ini memiliki sedikit saja kelemah lembutan dan kerendahan hati tentang Kristus. Seringkali yang kita pentingkan adalah diri kita, yang kita tinggikan adalah diri kita, sehingga ego kita terus kita kembangkan. Lalu yang sedikitnya itu adalah kita memiliki kelembutan dan juga rendah hati. Tetapi firman kita kali ini mengatakan kita bahwa kita harus berada dalam pengabdian bersama dengan Tuhan, maka kita akan membawa kedamaian. Dan jika kalau kita ingin untuk memiliki ketentraman, maka kita harus mencintai Taurat Tuhan sendiri. Karena kalau kita mencintai Taurat Tuhan, maka tidak ada batu sandungan bagi sesama-sesama kita yang mendengar apa yang kita katakan. Jadi ini sangat menarik ya, dimana kita harus memiliki dulu pengabdian bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kesempurnaan tabiat. Lalu kita melakukan atau kita membicarakan apa kepada sesama kita percaya bahwa kesempurnaan yang diberikan oleh Tuhan itu bisa memberikan mereka contoh untuk mereka turuti. Tidak ada yang lebih dibutuhkan dalam pekerjaan selain hasil praktis dari persekutuan dengan Tuhan. Kita harus menunjukkan dengan kehidupan sehari-hari kita bahwa kita miliki damai dan ketenangan di dalam Tuhan. Kedamaian di hati akan terpancar di wajahnya. Itu akan memiliki kekuatan persuasif kepada suaranya. Persekutuan dengan Tuhan akan memberikan peningkatan moral pada karakter dan seluruh tindakan. Manusia akan mengenal tentang kita sebagai murid yang telah bersama-sama dengan Yesus. Baik, ini adalah satu pekerjaan yang praktis yang Tuhan butuhkan dalam kehidupan kita, adalah pekerjaan dari persekutuan dengan Tuhan. Artinya kita harus bersekutu dulu dengan Tuhan supaya pekerjaan yang kita lakukan secara praktis ini bisa menjadi terang buat sesama-sesama kita yang mendengar. Jadi teguran lagi kembali kita bahwa harus kita bersekutu dulu Tuhan atau mengabdi dulu kepada Tuhan, lalu kita akan menerima pengabdian itu bersama dengan Dia, lalu kita akan membawakan kedamaian itu. Kita harus menunjukkan dengan kehidupan sehari-hari kita bahwa kita memiliki damai dan ketenangan di dalam Tuhan. Jadi kalau kita mengabdi kepada Tuhan atau kita datang kepada Tuhan, kita mengaku kita sebagai pelayan Tuhan, berarti kita harus siap. Kesehari-harian kita harus berikan contoh kepada orang lain bahwa kita memiliki damai dan ketenangan dalam hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita sebagai seorang pelayan, berarti kita harus tunjukkan
apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan kalau kita sebagai pelayan Tuhan, kita mengakunya bahwa kita pelayan, tapi kehidupan kita sehari-harinya melihat raut wajah kita saja, sudah orang tidak percaya bahwa dia adalah pelayan Tuhan. Tapi kembali lagi, kita sebagai pelayan Tuhan, keseharian kita harus kita miliki damai dan ketenangan bersama dengan Tuhan. Kedamaian hati akan terpancar di wajahnya. Itu akan memiliki kekuatan persuasif kepada suaranya. Jadi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, berarti kedamaian hati kita akan terpancar melalui wajah kita setiap harinya. Atau kita akan merasa senang, bahagia karena kita akan pancarkan di wajah kita adalah kita pengikut Tuhan yang selalu ingin menjadi contoh buat sesama-sesama kita. Dan juga bukan hanya dari wajah kita, tetapi kita akan terlihat dari kalimat-kalimat kita atau kata-kata yang keluar dari mulut kita. Sehingga itu orang bisa melihat bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu kita akan diubahkan dan bertutur kata dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi dari wajah kita, dari tutur kata kita, kita akan diketahui bahwa kita adalah pengikut Tuhan. Kalau kata-kata kita kasar, berarti kita masih belum sepenuhnya mengikuti Tuhan. Tapi kalau kita melakukan kegiatan keseharian kita dengan semua tutur kata kebaikan, berarti kita sudah harus memiliki kedamaian dalam hati kita masing-masing. Persekutuan dengan Tuhan akan memberikan peningkatan moral pada karakter dan seluruh tindakan. Manusia akan mengenal tentang kita sebagaimana murid yang telah bersama-sama dengan Yesus. Jadi bersekutu dengan Tuhan akan memberikan kita peningkatan tentang karakter dan seluruh tindakan kita, atau perilaku kita dan tindakan kita akan ditingkatkan karena Tuhan menggunakan perilaku kita dan juga tingkah laku kita untuk bisa menjadi contoh buat sesama-sesama kita. Dan juga manusia atau sesama-sesama kita akan mengenal tentang kita sebagai murid yang telah bersama-sama dengan Yesus, atau adalah kita menjadi contoh buat sesama-sesama kita yang akan mereka lihat kita dan mereka akan mengenal kita sebagai murid yang telah hidup bersama-sama dengan Yesus. Jadi ini adalah satu tanggung jawab yang berat yang harus kita jalani, di mana kita akan dikenal melalui kedamaian kita dari wajah dan juga kata-kata kita. Kita akan dikenal sehingga pada saat kita mengaku kita sudah mengabdi, apakah wajah kita atau kata-kata kita sudah benar-benar mengabdi kepada Tuhan untuk membawa kedamaian atau tidak. Damai Kristus lahir dari kebenaran. Damai itu selaras dengan Tuhan. Dunia ini berseteru dengan hukum Tuhan. Orang berdosa berseteru dengan Khaliknya. Dan sebagai akibatnya mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi penulis Mazmur berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Manusia tidak dapat membuat damai. Jadi ini hal yang menarik ya, di mana damai Kristus lahir dari kebenaran, atau damai itu kita harus berada dalam kebenaran dulu, baru kita akan memiliki damai Kristus. Orang yang berpikir memiliki damai berarti dia harus memiliki kebenaran dulu baru memiliki damai. Tapi kita harus ingat bahwa kita harus benar dulu baru memiliki kedamaian. Kalau kita tidak benar, berarti kita tidak akan memiliki kedamaian. Damai itu selaras dengan Tuhan, atau damai itu bisa dicontohkan sebagai Tuhan sendiri. Karena Dia benar, maka kita harus menjadi benar seperti Dia. Harus memiliki damai untuk kita bisa contoh seperti Dia. Dunia berseteru dengan hukum Tuhan, orang berdosa berseteru dengan Khaliknya, dan sebagai akibat mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Jadi sekarang ini dunia sedang berseteru dengan hukum Tuhan, atau dunia sedang bertentangan dengan hukum Tuhan. Dan kita orang-orang berdosa sedang berseteru dengan
khalik kita atau pencipta kita. Karena kita rasa bahwa pencipta kita salah. Selalu kita yang membenarkan diri kita. Tapi firman kita kali ini mengajar kita bahwa kita harus memiliki kedamaian dan kita percaya kepada pencipta kita karena dia selaras dengan kedamaian. Jadi kita harus memiliki damai yang artinya adalah kita memiliki Tuhan, kita memiliki kebenaran, baru kita hidupkan kedamaian. Atau kita membawa kedamaian itu kepada sesama-sesama kita. Tetapi penulis Mazmur berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Manusia tidak dapat membuat damai. Jadi di dalam buku Mazmur, Raja Daud memberikan kita teguran bahwa besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu atau mencintai Taurat Tuhan. Kita harus mencintai Taurat-Taurat Tuhan yang artinya kita mencintai kebenaran. Maka kalau kita mencintai kebenaran maka tidak ada batu sandungan bagi mereka yang mendengar atau bagi sesama-sesama kita yang melihat akan karakter kita setiap harinya. Dan juga tindakan perilaku kita, mereka akan melihat apakah ini kita harus kenal sebagai seorang murid atau tidak. Karena kita sekarang kita mengaku sebagai seorang murid, berarti kita harus hidup bersama-sama dengan Yesus dan memberikan contoh sama seperti Yesus memberikan contoh kepada kita. Jadi manusia juga tidak dapat bisa membuat kebenaran dan juga tidak dapat bisa membuat damai untuk kita semua. Yang bisa membuat damai adalah Tuhan sendiri. Sehingga kita harus memiliki kebenaran baru kita memperoleh kedamaian. Rencana manusia untuk penyucian dan pengangkatan perseorangan atau masyarakat akan gagal menghasilkan damai. Sebab mereka tidak mencapai hati nuraninya. Satu-satunya kuasa yang dapat menciptakan atau mengekalkan damai ialah anugerah Kristus. Bila mana kita ditanamkan dalam hati, itu akan mencampakkan bujukan-bujukan jahat yang menjadi sebab perselisihan dan percecokan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Alfa Omega jilid 5 halaman 323. Baik, seringkali kita sebagai manusia kita berencana untuk penyucian dan pengangkatan perseorangan atau masyarakat yang gagal menghasilkan damai. Jadi mereka atau kita sebagai manusia, kita seringkali membuat satu cara untuk bisa mengangkat atau menyucikan perseorangan atau masyarakat yang gagal menghasilkan damai. Kita melakukan itu supaya kita bisa dikenal bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Tapi kita ingat bahwa yang bisa melakukan kedamaian adalah Tuhan sendiri. Manusia tidak bisa melakukan akan kedamaian itu. Jadi marilah kita terus untuk berusaha untuk tidak membuat diri kita ditinggikan. Sebab mereka tidak dapat mencapai hati nuraninya. Karena kita tidak memiliki hati nurani seperti Tuhan, sehingga kita tidak bisa menyucikan dan mengangkat seorang atau masyarakat yang gagal untuk menghasilkan damai. Yang bisa mengangkat adalah Tuhan sendiri, karena dia memiliki hati nurani yang memiliki belas kasihan untuk memberikan kedamaian kepada kita semua. Tapi pada saat kita diberikan kedamaian, kita harus gunakan kedamaian itu sebagai contoh untuk menjadi satu pelayan yang terbaik di dunia ini. Satu-satunya kuasa yang dapat menciptakan atau mengekalkan damai ialah anugerah Kristus. Menarik ya, dimana kita seringkali sebagai manusia kita menganggap bahwa kita bisa untuk membuat orang menjadi damai. Tetapi kedamaian yang kita diberikan adalah kedamaian sesaat. Tetapi kedamaian yang diberikan oleh Tuhan adalah kedamaian selama-lamanya yang akan diberikan oleh Tuhan sendiri. Jadi
Satu-satunya kuasa yang menciptakan atau mengekalkan damai ialah anugerah Kristus. Anugerah Kristus akan turun di kehidupan kita, sehingga Dia yang mengekalkan atau menciptakan kedamaian itu di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Bila mana ini ditanamkan di dalam hati, itu akan mencampakkan bujukan-bujukan jahat yang menjadi sebab perselisihan dan percecokan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa rencana kita untuk menyucikan atau mengangkat seseorang atau masyarakat yang gagal menghasilkan damai, berarti kita sedang memikirkan bagaimana kita tanamkan dalam hati kita adalah hal-hal kejahatan, sehingga kita akan terus mengandalkan diri kita. Maka akan ada saatnya di mana kita akan dicampakkan dengan bujukan-bujukan jahat yang kita akan menjadikan diri kita sebagai satu contoh perselisihan dan percecokan dalam kehidupan kita. Jadi pekabaran kita kali ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan kita menganggap diri kita bisa, tetapi anggaplah diri kita harus seperti Tuhan, baru Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Ini adalah kata-kata yang menguatkan kita bahwa kalau kita hidup dan mengabdi kepada Tuhan, maka kita akan membawa kedamaian kepada sesama-sesama kita dengan mereka melihat akan tingkah laku kehidupan kita, perilaku kita, dan karakter kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena kita sekarang mengaku kita adalah pengikut Tuhan, berarti kita sudah harus bersama-sama dengan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Jadi biarlah firman ini dapat menguatkan kita semua untuk terus berjalan maju, untuk terus menyelidiki akan kebenaran, untuk kita bisa memperoleh kedamaian dalam hati kita. Karena kita secara manusia kita tidak bisa membuat damai, tapi Tuhan saja yang dapat bisa membuat kita menjadi damai. Kiranya kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.